karena Angga berteman sama dia di kakak kelas ya berarti ya. Lebih tua lagi. 2003 aja udah ini. 2000 ya 2000. Jaga sekolah. Katanya waktu pas Badiska sekolah, Bapak guru BP ya waktu itu. Guru BP. Waktu itu pas diajak tuh gimana? Lo kayak gue mau coba dia atau gue nggak mau awalnya gitu atau gimana waktu itu? Pas diajakin gabung ke Tiva tuh. Emang dulu. Ya sebenarnya ngerengeknya sih dari sebelum itu ya ke orang tua gitu, minta beliin drum cuman Dibeliin drum. Orang kaya. beli drum. Orang kaya beliin drum. Gila. enggak belum bro. Gua mau minta sepatu kasut tuh dimarahin. Kasut lagi. Dimarahin kasut lu bukan warna Kasut. kasut. gua Warna marahin. kuning sih, warna kuning ini bul kasut. Dimarahin lu minta drum. Oke, everybody, seperti biasa hari ini lo lagi nonton Kurvatex Podcast ya. Hari ini kita ada Jam and Talk, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, follow, komen, dan juga nanti share video ini ke Instastory lo atau ke sosial media lo untuk meramaikan semua konten-konten yang ada di Kurvatex. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama teman-teman gue nih, udah rame banget nih. Please welcome Aktiva! Bapak kok ini Pak? Lu belum aha. Oh iya lupa. Lupa gue mancing lo inget gak gitu. Nanti teman-teman kalau gue bilang Kurvatex Podcast, teman-teman bilang aha gitu ya. Oke, Kurvatex Podcast. Aha. Kenalin dong band yang performis yang datang hari ini. Aku lagi libur jadi. Oh, lagi libur? Iya. Oh, gitu. Kenapa? Yoi, Aktiva. Biar disebut. Oh, yang ini polos kaosnya. Sama ada temennya. Bang baru kenal Bang Daniel. Parah. Kita udah lama. Parah. Aktiva nih ada emang berempat personilnya? Iya. Satu ya. Cerita lah. Oh, Cerita lah. udah langsung cerita aja. Oh, ntar dulu. Berarti ada 4 nih, kenalan dulu dong. Empat. Dari ini udah kenal ya, dari sebelah sini aja. Oke. Dosen. Gue Beo nih ngikutin omongan orang ya. Kita ngomong apa ngikutin. gue Dado di basis. Bass, Asik. oke. Gua Denny di vokal. Denny di vokal, Gua Diska di drum. Diska di drum. Angga White. Udah enggak. Wah, soalnya pakai baju putih. Angga Black di gitar. Yoi. Lu sekarang sebagai anak band sekarang ya, bukan sebagai host. Oh ya udah, oke. Baju bersih. Oke. Baju kerja sih. Aktiva berarti emang dari awal berempat. Apa tadi gimana? Kenapa ceritanya ada yang berlima atau Senior. senior? Coba Milik senior. saham. Milik saham. Kalau aktifnya sih sebenarnya awalnya tuh dari band sekolah. Band tua. Oh, Iya, dari 2003. 2003 ya? Iya. Band sekolah. Belum lahir gue itu. Selamat juga. Dari band sekolah terus ikut-ikut festival gitu lah antar pelajar. Terus pas kelas 3 SMP nih ada gitaris Aktiva yang lama nggak dibolehin lagi ngeband. Oh, nggak boleh ngeband. Karena Hijrah. Hijrah dong. Mau apa UN. UN, oh fokus UN ya. Fokus UN. Kayak alasan anak SMA putus ya begitu. Fokus UN. Iya. Terus. Akhirnya cari lagi gitaris karena kita mau ngikut festival waktu itu. Hmm. Kurang gitaris kan. Bingung nyari siapa ya. Ternyata ada Bapak Angga yang notabene tetangga saya. Oh, berarti awalnya si Belum bapak waktu itu belum. Oh iya, bapak. belum. beliau belum ikut awal-awal ya. Iya. Dia itu 2004 masuknya. Berarti kan ini berempat nih, berarti awalnya sebelum ada Angga dan kalau pasti ini Terakhir. Dan Bang Dada? Angkatan terakhir. oh berarti awalnya siapa tuh? Siapa aja? Waktu itu awal. Milik saham. Teman-teman sekolah. Jadi nggak ada yang ini. Sekolah mana tuh?
Sebutin aja mereknya. Oh gitu. Iya. Iya kan dari SMP Al-Azhar. Enggak pakai kerudung. Kan aja. Gue no komen ya. Ikutan. Berarti bikinnya waktu SMP? Iya betul. Oh, oke sih. Formasi awal berapa tahun bertahan tuh sampai akhirnya berubah? Sekitar 2 tahun. 2 tahun awal tuh masih SMP tuh masih sama bareng. Begitu Iya. lulus, Jadi enggak satu-satu sih. Jadi gitarisnya dulu satu, cabut, masuk Angga, terus basisnya ikutan mau cabut. Setelah Angga masuk gitu karena udah SMA waktu itu ya. Masuk mau SMA terus lamanya lupa. iya benar. Benar. Soalnya dia udah di SMA. Isma yang sekarang sekolahnya udah enggak ada. Sama dia juga. kasihan berarti kalau Sama dia juga. lu kalau mau legalisir ke dinas berarti ya. Didik dong. Gak ada sekolahnya sekarang. Begitu, Pak Guru. Aduh. Pak Guru. Gitu. Udah. Terus Terus akhirnya karena Angga berteman sama dia di kakak kelas ya berarti ya. Lebih tua lagi. 2003 aja udah ini. 2000 ya 2000. Jaga sekolah. Katanya waktu pas Badiska sekolah, Bapak guru BP ya waktu itu? Guru BEM. Iya. Akhirnya Angga ngajak Dado gitu ke rumah untuk jamming terus cocok gitu kan, kita ngeband bareng. Berjalan tuh. Berjalan kita Bukannya dia sosok baca majalah itu. iya. Datang Majalah apa tuh? Dia ngerti sendiri, ngobrol bingung gua. majalah musik itu loh yang ada MBS. Yoi. Dia Terus, ini banget kayak introvert gitu. Iya ya. Enggak juga sih. mending tapi baca MBS daripada buka menu, close gitu. Menu di clock, di gitu. Ini dulu kan masih poliponi. Oh iya nggak bisa. Masih NGQD dulu ya. Iya benar itu. 6.600 dulu. Gitu ya. Berarti tahun berapa Bang Angga dan Bang Dados? 2004 2005 lah. 2005 berarti setelah 2 tahun ya. Oke, berarti dari 2005 bertahan sampai sekarang. Enggak, vokalisnya masih waktu itu Dina, cewek. Oke, itu awalnya berarti formasinya nggak berempat? Enggak, jadi ada keyboardisnya Ade, gua terus Angga, Perusahaan Dado, keluarga lah. Kayak itu Alel dulu ya katanya. Alel dulu. Iya. Ya bisa jadi. Terus? Sama Dina. Jadi berapa? 1 2 3 4 berlima. Berlima, oke. Terus satu-satu keluar, masuk Bang Angga, Bang Dados, dan terakhir Bang Denny kapan Bang Denny? Setelah ganti vokalis 3 kali, ini yang ketiga. Oh ini yang ketiga, berarti tahun berapa gabung Bang? 2000 berapa ya? 2009 ya? 2009-an. 2009, gokil. Berarti kalau di total 22 tahun nih band ya? Iya benar. Dari 2003. Sama keponakan lo aja tuh kita. Iya. Sama gua aja tuh Andi ya, sama band ini. Iya. Terus berarti selama 22 tahun itu si band ini terus-terusan aktif kah atau kayak ada pasang surutnya gitu, vakum? Pasti pasang surut. Kita sempat vakum di 2013. Apa sih? 2013 ya? Covid waktu itu Covid ya? Belum. 10 tahun mendatang. Belum. Terus. Gitu, 2013 kita off dulu, tapi kita nggak mendeklar untuk vakum, bubar ya. nggak bubar. Dan nggak declare juga buat vakum ya. Berjalan masing-masing aja, tapi Ada yang kenal. Gara-gara apa sih? Gara-gara apa sih? Gara-gara diceritain nih. Jangan ya apa? Janganlah. Oh, kenapa ini mah. dia yang tidak terima diceritain? Ini nggak yang nonton kok, kita share di grup WhatsApp aja nggak apa-apa. Jangan masuk keluarga. Ya idenya ada konflik of interest. Iya. Baru lahiran. Oh, iya. Wah, diceritain beneran nih kayaknya. Enggak ya? Jangan. Ya ada satu dan lain hal Oke. gitu. Akhirnya kita jalan masing-masing. Terus di 2013 itu gua mulai kerja. Angga mah udah duluan kerja ya. Udah duluan kerja gitu ya. Lagi dia. Iya benar. Guru BP tadi kan? Iya. Ganti sekolah pindah karena Ganti sekolahnya pindah. udah tutup. Oh, tutup. Ganti sekolah. Terus? Gitu. Akhirnya itu kita vakum setelah sebenarnya tahun 2012 kita habis rekaman single. Oke. Di tahun 2012 itu. Mas suruh cerita. Nah ya, silakan ceritain ya. Gitu. Boleh, kenapa? Ada cerita Mobil single ya? Timor, lu cerita. Nah iya. Nah, tuh mobil Timor. Ayo. Jadi dari tahun 2012 tuh kita bikin single di studionya Pio ya waktu itu ya. Di Emotion. Emotion. Jadi memang kita Piu Padi. Iya, Pio tadi. Oh. Jadi emang kita emang concern lah waktu itu pengen main di musik gitu ya.
Cuma memang saat itu momennya nggak tepat karena waktu itu momennya RBT, kasus RBT ya, yang waktu itu salah satu label ya yang gede lah waktu itu yang tak gendong kemana-mana itu. Mas Surip. Yes, itu sempat rame dan hampir naik sih lagu kita ya, hampir naik. Cuma memang kasusnya waktu itu label itu nggak nerima lagi band baru. Gitu karena memang kasus RBT kan dulu kan label jualannya dari RBT. RBT ya. betul. Gitu. Nah, Buat yang nggak tahu, RBT itu ring back tune. Iya juga. Jadi kalau lo nelfon anak Gen Z nggak tahu kayak gua kan umuran gua nggak Gen Z. Ring back tuh. Jadi lo kalau nelfon orang bunyi nggak tuh, tapi ada lagunya gitu. Oke, terus kasus RBT. Wow, ini diceritain nih. Ceritain. Ya pokoknya di tahun 2012 itu mungkin karena kita memang sudah hampir menuju menuju goalnya gitu, kita dikecewakan oleh satu keadaan, akhirnya tuh mungkin kita kehilangan arah tuh gitu. Dan juga saat itu emang di tahun itu kita memang yang tadinya banyak manggung jadi jarang manggung gitu. Dan tetap intens latihan, tapi ada konflik internal akhirnya jadi kita Enggak ya. Siapa sih yang punya konflik? stop dulu. Iya. Di tahun 2012 gitu. Oke, berarti 2012 keluar lagu, 13 secara mengalir adalah vakum lah ya, bisa dibilang vakum. Bisa, ya. 2012 tuh lagunya apa yang keluar? Judulnya? Itu judulnya mungkin anak Gen Z nggak ada yang tahu ya. Judulnya BBM waktu itu. BBM, Blackberry Messenger. Oh, masih bisa dengar nggak sekarang? Apa udah di Kita remake lagi? Udah remake lagi? Udah di-publish? Udah. Ada di Spotify? Ada tuh, Aktiva cari di Spotify, judulnya BBM masih? Ganti. dong. Oh, ganti itu judulnya. Oh jadi ganti judulnya? Lah, dia bingung lu. Ada be. Kayaknya waktu recording lu nggak diundang dah kayaknya. Jadi Takut belum diperpanjang. ya bisa jadi sih. Bisa jadi. Apa di Spotify-nya lagunya? Di YouTube Musik masih ada. Oh, di YouTube Musik. Apa? Aku tunggu judulnya. Aku tunggu tuh, coba ntar dicari ya. Atau nggak di Instagramnya aja bisa kali ya, ada infonya ya. Betul. Tahun 2012 kan ngeluarin single pertama, berarti itu ya, yang di recording. Betul. Single pertama cuman album sudah pernah. Oh, album udah Semuanya. pernah. Iya. Oke, kalau albumnya tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? 2008. 2008. Itu udah formasi berempat begini? Belum. Belum. Lu Bang tahun berapa Bang gabung? 2005. Oh, bareng ya sama Bang Ngerti. Terakhir kan masih ini ya. 2008 tuh Ada vokalisnya cowok juga, Oh, cuman bukan iya. Denny. oh gitu. Terus kalau misalkan berarti lu belum ikut Bang yang 2008 itu? Si album itu lagunya ada berapa waktu itu? 12 10? 10 lagu. Iya, standar. Isinya 10 lagu. 2008 deh. Masih cetak fisik berarti ya? Cetak fisik. Iya. Gila. Keren juga ya. Ada yang dibuka, ada lirik lagunya gitu. Ada foto-foto lo nya berarti itu ya? Ada tau, mau Ada lihat thanks nggak to, sih? Ya? betul. Coba ada nggak? Oh ya, Coba lihat. nanti kita tunjukin. Ada liriknya, ada terus ada. Lu foto-foto nggak waktu itu? Gimana Bang? Masih ingat nggak foto-fotonya? Foto-foto itu albumnya. Ada ya. Dia masih kurus, Bang. Sekarang juga. Iya. Sekarang juga masih kok body shaming lo parah lo. Tapi lo waktu pas diajakin gabung bareng sama Bang Angga kan 2005 ya. Waktu itu pas diajak tuh gimana? Lo kayak gue mau coba deh atau gue nggak mau awalnya gitu atau gimana waktu itu? Pas diajakin gabung aktif tuh. Emang dulu. Dimarahin gue tuh. Dulu memang gue ngeband itu cuma hanya sebatas di komplek aja gitu, mulai main musik. Terus Di pos ronda gitu-gitu Nah, iya, gitaran, kayak gitu. terlalu manis gitu kan? belum Belum ya, belum ada dulu. belum bisa. Kunci tongkat juga belum bisa gue gitu. Terus Nah, ada kesempatan diajakin buat gabung sama teman-teman Aktiva juga, gue belum tahu ya, mungkin Aktiva udah lama beredar ya, gue nggak tahu mereka siapa. Bandnya Cuma gitu ya? yang pasti buat gue ada mencoba sesuatu yang baru aja gitu. Kayaknya bakal seru, ternyata ya emang cocok dan menyerukan. berarti awal sebelum Bang Angga ngajak lo belum sempat ngeband-bandan berarti ya? Atau udah pernah? Udah cuma hanya di kayak komplek teman-teman komplek aja gitu. Maksudnya. Jadi nggak pernah, nggak tahu ada band lain, gue juga nggak tahu. Ternyata banyak band di luar Yang manggung gitu belum pernah berarti emang pertama di Aktiva gitu ya? manggung. Manggung sih udah, cuma Oh, udah itu juga? buat skala yang panggung besar baru sama Aktiva gitu. Oh gitu. Kalau lo Mas waktu itu pas diajak gabungnya? Apa lagi ngambilin tikus ya saya. Jadi waktu itu gue sama band gue nyanyi di satu acara sama Aktiva waktu itu Barat Baraya ya.
Baraya gitu. Mungkin teman-teman waktu itu mau nge-kick vokalis lamanya cuma nggak enak. Jadi tiba-tiba ngomongin saya untuk trial lah. Tapi saat itu vokalis lamanya masih ada? Masih ada. Masih dan nangis kayaknya. Itu siapa sih? Detil ya? Berarti lu di trial tuh saat vokalisnya masih ada? Masih ada. Oh gitu. Siapa waktu itu yang memutuskan untuk nge-kick vokalis lama? Ya kalau untuk Gak ada yang mau jawab. Gak usah dijawab tapi udah noleh semua, gak usah ngejawab tuh noleh semua. Udah noleh semua. Terus berarti pas lo trial di tempat gimana? Maksudnya kayak si vokalisnya ada di situ atau enggak? Enggak, kan kalau di Aktiva itu kita punya studio sendiri ya. Gitu ya. Jadi trialnya langsung datang ke tempatnya Aktiva. Ya, vokalisnya sih nggak ada di situ ya. Nggak ada. Vokalisnya nggak ada di situ. Cuman saat itu trial, mungkin mereka ini cocok, langsung ngasih tahu visi dan misi mereka nih, kita tuh ngambil begini gitu. Dan akhirnya gue tertarik gitu, untuk join. Waktu pas lo trial lagu apa yang dites waktu itu? Yang dibawain? Banyak ya, banyak. Gue lupa. Mengheningkan Cipta katanya. Enggak. Bahanku. Cari di YouTube bahanku. Dia doang nggak tahu kayaknya. Gue aja nggak tahu. Tadi berarti kan 2003 kebentuk ya kan awal dari Mbak Diska ya. Lo kan jadi drummer. Waktu SMP juga drummer awal udah main drummer. Udah. Kan agak jarang ya waktu cewek ya. Kenapa lo milih jadi drum? Biasanya kan kayak cewek itu keyboard ya kan atau vokal gitu. Biar anti mainstream gak sih? Tapi emang lo bisa saat itu? Bisa. Apa baru sambil belajar waktu itu? Drum. Kalau main drum sebenarnya otodidak. Jadi memang dimulainya tuh dari kelas 6 Kelas 6 SD? SD gitu kan. Nah, masih ya sebenarnya ngerengeknya sih dari sebelum itu ya ke orang tua gitu, minta beliin drum cuman Dibeliin drum? enggak Orang sih. kaya. Beli drum. Orang kaya beli drum, gila. Enggak, belum dong. Gua mau minta sepatu kasut lagi dimarahin. Kasut lagi. Dimarahin kasut lu bukan Kasut. gua Warna dimarahin. kuning sih, warna kuning ini bul kasut. Dimarahin gua minta drum. Sama North Star. Baju era. Beliin drum, kalau kata orang Serang mah orang punya dia. Aduh, enggak kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak usah merendah gitu. Nggak usah. Pintar. Bayar pajak. Lah, kenapa gitu? Tiba-tiba. Waduh. Terus. Enggak. Jadi kan enggak langsung dibeliin lah gitu. Karena ngerengeknya itu dari umur 4 tahun kalau nggak salah. Buset, 4 tahun lu udah bikin drum. Lebih kaya lagi. Maksudnya kepengen Bayangin mau aja, pengen. gitu. Pensil warna sidu aja nggak boleh. Sidu lo tuh nggak boleh tuh paling. Gue pensil inul aja nggak dibeliin dulu pensil inul. Lu 4 tahun udah drum. 4 tahun drum. Gila. Minta aja gitu. Cuman kan orang tua ini anak ngapain gitu 4 tahun mungkin minta beliin drum gitu kan sesuatu yang aneh. Iya aneh bener sih gue gitu 4 kan. tahun minta drum. Terus tapi itu ngeriaknya tuh terus-terusan gitu. Kayak gue tuh continue gitu. Menurut orang tuanya itu permintaan aneh. Iya. Menurut bokap gua permintaan kurang ajar. Apaan lo 4 tahun main drum lo? Apaan beli kayak gitu? Pegang pensil aja nggak lurus lo. Angkot gitu. Nah, abis itu di kelas 6 SD tuh gua lagi main tuh waktu itu ke rumah saudara gitu. Nah kebetulan di depannya tuh ada studio band. Terus akhirnya gua bilang ke saudara gua, boleh nggak sih? Gue pengen ngeliat doang drum. Nyobain gitu. Kelas 6 SD tuh. Nggak nyobain, Oh, pengen ngeliat doang. ngeliat aja gitu. Karena itu kan gue belum tahu banget lah gitu. Tapi pengen ngeliat drum itu kayak gimana. Akhirnya karena tetangga gitu kan minta izin, ini mau ngeliat aja. Nah sama yang punya studionya, gak apa-apa dudukin aja gitu. Akhirnya duduk di drum kayak rasanya tuh, oh gini ya duduk di drum kayak punya gimana ya, seneng aja gitu. Terus kata yang punya studionya, sini diajarin, itu kan dasar ya gitu. Dia mainin terus gue nyobain dan langsung bisa gitu. Gue juga aneh, gak tahu. Selengkapnya di buku Aktiva. Gitu. Apa tuh? Ceritanya itu. Buku aktif apa tuh? Nggak Nggak ada. ada. Kira beneran ada gue mau suruh nonton. Gak ada. Nah, itulah awal mulanya, maksudnya memang gue bisa main drum itu karena otodidak dan ya udah gitu aja. Berarti nggak les sama sekali ya? Setelah bisa baru les. Oke, Om Sokat, Oh, sokat. respect. kok jadi hening ya? Les drum, Mbak. Enggak. Wah. Kaya. Gua minta NF aja nggak boleh katanya mahal. NF lagi. Bilang les drum doang. NF. Nurul Fikri ya. Sama Primagama ada Primagama. Puas
Terus lo waktu itu berarti akhirnya bisa lesnya pas kelas berapa saat itu? SMP itu, jadi kelas 1 SMP, kelas 1 atau kelas 2 lah ya antara itu. Kita tuh udah manggung ya kemana-mana. SMP itu kelas 2? Iya, SMP kelas 2 tuh udah lagi acara festival di GOR kalau nggak salah tuh. Terus ada salah satu guru drum yang ngeliat Aktiva main gitu. Terus nyamperin ke nyokap gitu. Bu, ini boleh nggak anaknya saya ajarin gitu. Ya udah akhirnya dari situ les gitu. Oke, itu lo SMP udah sempat ikut festival gitu ya? Waktu itu? Awalnya memang langsung ikut festival. Oke, berarti pas Aktiva tuh pernah ikut festival apa aja yang sama band-band besar? Katanya sempat ada ikut sama saingan sama ini, Kotak ya? Tantri ya? Menterinya. Masif, Tantri juga pernah. Tantri juga pernah, bener gua. Yang paling gedenya aja banyak, yang paling gedenya aja festivalnya disebutin. Oh ya, tahun berapa nih? Ada beberapa. Yang sama Tantri apa tuh? Yang sama Tantri udah sama yang ini? Belum. Tahun berapa itu? 2006, 2007. 2006, 2007 ya? Oh, berarti lu udah gabung emang ya? 2006 ya? 2006. 2006, di mana tuh? Di Jakarta? Tangerang. Tangerang, oke. Tantri belum sama Kotak. Oh, Mau segitiga? Athena. Oh, Athena. Cewek semua. Oh, sebelum sama Alex berarti ya? Belum Dream Band. Jauh sebelum. Belum Dream Band ya. Terus? Gitu. Terus kita juga pernah ikut Lux Reborn namanya. Dulu itu apa namanya? Kita ekstrak gue. Enggak, ini gua tuh. Terus. Iya. Itu gua tadi udah begitu tuh, enggak apa-apa. Iseng banget. Terus amat Festival rock. waktu yang sama Tantri juara nggak waktu itu? Gimana ya? Juara berapa? Kita juara 1. Lu 1. Wah, gokil di Tangerang. Pulang naik Murni tuh ya enggak? Asli prima. Si Tantrinya juara nggak waktu itu? Juara 3 kalau nggak salah. Juara 3 apa juara 2? Wah, mantep. Ntar di ininya apa thumbnail itu ya, Tantri kalah sama Aktiva gitu. Judulnya ya. Enggak ya. Kita main di Cilegon itu emang itu statementnya kan? Iya benar. Malah kita Statement itu. Tantrinya kayak gitu. Kan gue Oh, emang datang? Waktu itu Kotak main di Oh, Cilegon, gitu. terus kita jadi pas banget jadi band pembuka. Terus dia masih kenal sama kita kan. Ya dulu gue dikalahin kan sama lo gitu. Statementnya gitu. Gokil diingat sama Tantri udah pulang lu Aktiva. Kalau nanya sekarang lagi lupa kali. Sekarang udah lupa kali. Iya, udah lupa. Terus sempat yang apa yang 12 finalis 12 besar tuh apa tuh? Oh, itu yang paling terakhir ya. Apa tuh? Super Musik. Iya, Super Musik. Tahun berapa tuh? Kemarin 2023. Bapak mau ngomong nggak Pak? Jadi ini doang ngepost doang gue jelasin ya. Biar gantian kayaknya Bapak. Iya, duduk doang kayak ngepost doang. Ngopi dulu gitu kan. Yang 12 besar tuh Super Musik apa? Itu. Festival apa waktu itu? Tahun berapa? Lah, ya lapor lagi sama dia. Saya ulang tahun istri saya aja saya lupa. Super Musik. Super Musik itu lucu lagi ya. Jadi inisiatifnya Mas Bro sih sebenarnya, Denny gitu kan. Dia langsung share di grup gitu. Ini ada festival nih gitu kan. Kita tuh cuma ngirim video ya. Satu lagu. Sebenarnya kan itu kan bikin lagu ciptaan gitu kan dengan satu tema lah gitu. Dengan satu tema menggunakan kata super ya. Super ya. Waktu itu. Nah, kita itu dikasih taunya sama band teman kita ya sebenarnya si Javaka ya. Javaka ya. Si Bendol. Dikasih tahu tuh ikutan aja katanya gitu, ikutan. Kita tuh cuma kita ciu. Jadi bikin lagu tuh cuma sehari ya. Sehari itu di rumahnya Pak B. Bikin yaudah kita ini aja lah, nating tulus aja gitu. Ikutan. Besoknya tag video langsung tag live. Udah tuh kita nunggu pengumuman segala macam. Seminggu doang pengumuman. Enggak, lama pengumuman segala macam. Sebulan kalau nggak salah, ada ya kita udah nggak nungguin lah gitu ya. Kita nggak nungguin pas lagi kan admin Aktiva tuh kebetulan kan gua kan. Pas lagi gua buka IG Aktiva, ada mention tuh permintaan gitu kan, request gitu. Siapa ya sebilang gitu. Pas lagi dibuka itu selamat Anda menjadi 12 besar. Serius nih, gua bilang gitu. Aku kabarin semuanya gitu. Nah, cuman yang jadi masalah itu hari kerja. Oke. Hari kerja dan 3 hari ya? 3 hari. 3 hari itu untuk apa? Karantina gitu? Atau? Iya, karantina. Kita juga dikasih edukasi dan workshop gitu lah. 3 hari itu, nah itu yang kita bingung. Dan kita berdoanya gak juara ya waktu itu. Iya. Jangan juara. Kita juara gimana gitu. Ya udah, akhirnya kita ikutin aja flow gitu.
Dan alhamdulillah sebetulnya dari saya gitu ya, kenapa saya pengen masih di Aktiva gitu, kita nerusin sesuatu yang belum kita dapat gitu. Contohnya apa sih? Sekarang kan mungkin kan kita udah punya kegiatan masing-masing gitu. Tapi lebih ke, oh ini tempat self healing kita gitu ya, dimana kita chaos sama rutinitas kita gitu, kita lagi nyari tempat self healingnya Aktiva gitu. Dan kemarin achievement yang kemarin itu adalah satu pencapaian besar buat gue pribadi, karena Aktiva di saat sama gue gitu dikenal di nasional. Wis, boleh tepuk tangan. Oke, tepuk tangan ya, lemes banget lo, udah telat udah lo. Nah, gitu. Terus yang si Super Music itu tahun berapa? Baru tahun 2003. Oh gitu. Yang ada yang band yang si saingannya itu ada yang sekarang udah gede belum? Plamboy ya. Sebetulnya dia gede di YouTube kan sebetulnya. Cuma yang juara pertama itu dari Pati itu, dari Pati Jawa Timur ya. Waktu itu lagunya apa? Yang dibikin, yang buat dilombain ini? Generasi Super Ya, ya. judulnya Generasi Super gitu. Di ini ada nggak kayak di platform digital? Ada, Mas, kalau di Spotify masih ada itu. Di Spotify masih ada tuh, bisa didengar juga tuh Generasi Super tuh ya. Itu yang bikin Aktiva masuk 12 besar Super Music. Oke. Terus juga tadi katanya kan lo sempat banyak ikut festival, dia ada yang sama saingan sama Kotak ya kan, terus sama The Massive. Kalau yang The Massive ceritanya gimana tuh? Tahun berapa waktu itu? Udah. Gila malah. Lupa. Dia lupa semua dia. Nonton bapak saya juga saya lupa ya. Dia spesialis celetukan aja ntar. Iya benar. Uhuy. Gimana? 2007. 2007 bareng. 2007. Iya, kita ikut festival. Waktu itu emang Aktiva itu apa ya? Pengen berkembang gitu. Makanya kita coba ikut. Di mana waktu itu? Tangerang lagi. Karena audisi sekarang. Naik Murni lagi waktu itu ya? Enggak ada, kita ikutnya Enggak, regional. naik Murni. Bukan. Arimbi. Ibu utama. Wajar. Wajar. Rudi. 3/4. Kecil doang guys. Iya. Terus? Terus ya ikutan itu kan audisinya audisi kota. Dari kota itu terus ditandingin lagi di Jabodetabek, Banten ya gitu. Nah, kita kebetulan waktu itu di kotanya juara ya. Di Serangnya? Enggak di Oh, Tangerangnya. Di Tangerangnya itu kita juara, terus diambil 3 besar buat dia diaduin lagi gitu untuk yang satu regional. Nah, pas di regional kita bareng ketemu sama The Massive, karena The Massive ikut area Jakarta, walaupun dia orang Ciledug. Jadi kita alhamdulillah masuk top 3. Jadi kita juara 3-nya di tingkat regional itu, juara 1 The Massive, juara 2-nya Invitation. Dari Bogor. Gitarisnya Ungu yang kita yang semua. Apa pas? Siapa Enda? Siapa? Onci? Yang udah keluar. Oh, udah keluar. Eki, Oh. ya. Eki. Mas Eki itu. Jadi kita yang ketiga waktu itu. Dan yang lolos ke nasional The Massive. Masih. Tahun itu The Massive lagi raja festival banget ya. Ada satu hal yang pengen gua baru ada kesempatan di ya? sini ya. Kenapa tuh? Gue tuh inget banget dulu pas pengumuman ada Sebelum. Apa tuh? fakta yang harus disampaikan di sini kayaknya. Yang pertama itu waktu final 3 besar regional itu, ketika kita udah beres main, kita duluan ya Mbak ya. Terus setelah itu masih Ngantuk dia. Dongeng. Terus Dongeng ini. Kebapaan sih. ngayom. terus final, Final pas gue masih inget banget pas MC manggil Masif dulu ya, belum Masif ya. Masif itu genset meledak. Bus. Terus Gensetnya meledak, mati. Kebakar tuh Stop genset. berapa Berapa jam? dua hari lah ya. gila apa banget tuh. Iya. Break beberapa menit, baru kemudian masih naik. Itu faktor pertama. Yang keduanya di event itu, gue masih inget banget waktu pengumuman itu kita saling rangkul-rangkulan. Gitu. Pas yang Sama SPG sebelah ya. Enggak dong. Masa diajak nongkrong sih. gue bongkar juga nih. Kita rangkulan pas kebetulan gue sebelahan sama Rian. Dan Rian, semuanya itu sih. Iya, Oh. 3 besar itu di atas panggung. Rian juga. Oke. Kita rangkulan waktu itu, terus sebelah Rian itu ngebisikin sesuatu ke gue.
Dia ngomong gini, waktu itu bahasanya belum bro ya. Belum. Apa ya? Lur. Lu aja sih, lu aja. Perangkat sampai. Iya. Semen. Ya kalau sekarang tuh mungkin bro ya. Hmm. Bro, kalau lu jadi artis jangan lupa sama kita ya. Hmm. Dia tuh ngomong gitu ke gua. Iya. Ternyata emang harus tulus dulu buat menang. Akhirnya Dia jadi artis ya? Iya. Harusnya lu duluan yang ngomong kayak gitu. Karena kita secara polling yang di sana karena kita mewakili Tangerang, polling kita menang. Gitu, Aktiva itu menang. Cuma penilaian juri pada saat itu kan karya. Iya, betul. Kaitan sama karya dia kan udah siap ya siap edar lah kalau dia kan gitu. Ya sampai sekarang masih jadi teman gitu untuk sama teman-teman masih karena memang perjuangan beda nasib. Gitu aja. Tapi waktu itu pas yang di regional itu berapa band yang diambil? 10. 10. Oh, berarti dari semuanya semua regional 10 kan? Jadi audisi Tangerang itu berapa puluh peserta, audisi Jakarta berapa puluh peserta, Bogor gabung. Iya, regional 10, sisa 10. Iya, diambil 10. Oke, berarti lu tuh masuk bagus banget lah tiga besar dari 10 besar itu kan? 10 besar dari semua regional lagi kan dari gila. Keren, tepuk tangan lagi dong buat Aktiva. Terus setelah itu kan berarti udah lama banget nih dari 2003 sampai sekarang. Ada nggak lo yang sisa berempat ini bosen ngeband sama Aktiva? Tadi kan pasti bilang katanya ini buat healingnya gitu ya. Ada nggak titik lo bosennya pas kapan waktu itu? Kayak gue pengen bikin band baru atau kayak gue nggak mau ngeband dulu deh gitu. Kan lama banget dari 2003 sampai sekarang kan? Kayaknya nggak ada deh ya kepikiran kayak gitu. Nggak ada ya? Malah pada kangen sih sebenarnya. Berarti, waktu masa-masa vakum sih sebenarnya kayak ini anak pada kemana ya gitu. Tapi bener-bener nggak ada yang nge-step gue mau keluar punya band lagi atau apa. Ya sebenarnya mereka ada yang nge-band juga di luar Aktiva, cuman kayak Aktiva tuh tempat pulang. Harus tetap ada. Nah, itu. Gara-garanya tuh Dadan sebenarnya. Kenapa tuh? Iya. Iya kan? Garanya Dadan dia kameramen. Ceritanya Kenapa gara-gara dia? Kita tuh nyari lagu ya. Nyari lagu. Iya, benar, nyari kita lagu. tuh Yang nyari lagu lama-lama kita. Nah, Kemana dia lagunya? bang lagunya itu yang Bang Dia? lagunya Dadan. Oh, lu tuh gara-garanya. Jadi bontak kan? Dadan itu dulu ketua Aktif Friend. Woi. Gila. Ketuanya, sekretarisnya, Admin. ya, Admin. bukannya gua doang. Yang disuruh-suruhnya. Yang disuruh-suruhnya. Ceritain dong kan balik pamflet. Oh iya benar. Kenapa tuh? Sampai ke Cilegon. Pamflet apa? Pamflet itu Cari vokalis. album. Oh, cari. Emang kita tuh selalu bermasalah sama vokalis. Berarti dia vokalis berapa? Paling lama. Paling lama. Empat. Oh, 4. Yang paling lama dari tahun 2000 berarti 9. 2009. Oh iya paling lama. 4 yang sah ya. 4 yang sah. Ya, Iya. iya. Yang nggak sah ada juga. Banyak yang pinter-pinter. Nah tuh yang paling apa dia? Berapa vokalisnya? 6. Gua nggak tahu urutannya ya. Sebut Bina, Fahmi Cumi, Bina, Fahmi Cumi, Ica, Ferry, siapa? Dani. Adani. Ini. Denny. Nah, Yang itu yang orang Tangerang? Yang orang Tangerang. Iya 7. Ega. yang malam-malam ngetok-ngetok gitu ya. Jangan dibuka dong guys. Itu nggak boleh Jangan kita ya? dibuka. Nggak boleh, itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Stinot. Berarti bener kata Mas Denny ya, kalau misalkan ini adalah sebagai tempat pulangnya. Karena kan lu pasti udah punya kesibukan masing-masing ya. Iya. Maksudnya udah nggak bisa sefokus dulu. Dulu kan mungkin lu bisa tiap hari ngulik, tiap hari nyari Tiap hari loh event. kita latihan. Nah, sekarang kayaknya udah nggak bisa lu kerja. Mungkin weekend baru bisa main atau mungkin ada gigs. Weekend mereka milihnya job. Wah kacau. Lo emang nggak? Gua kan family man. Family man. Iya. Iya harus bagusin dulu. Enggak orang udah di booking ya tiba-tiba di cancel sama dia. Iya, tapi dari kita comeback itu sebetulnya ada ceritanya. Jadi awalnya memang gue ngobrol sama Badiska kita lagu-lagunya pada mana sih gitu kan. Karena PC-nya itu kan rusak ya, PC-nya Dimas ya. PC-nya Dimas tuh rusak, semua master datanya di dia tuh. Ya udah kita record lagi aja. Jadi kalau misalnya emang kita pengen lagi kangen, kita bisa dengerin lagunya di Spotify. Sekarang kita upload aja atau di Apple Music gitu kan awalnya. Akhirnya kita remake, terus juga nge-tag lagi gitu. Nah, ada acara yang BM gitu. Oh iya benar. di Yang nggak Cilegon jadi. itu. Yang nggak jadi acaranya. Gitu. Mahal ini. Nah, Pamungkas. Vindes. Yes. Sebutin aja semua. Badan Musik Festival nggak apa-apa. Wah, iya. Kolom 2 kan? Ya belum. Udah ada panggungnya. Kolom 2 ada panggungnya, Hamin 2 di cancel itu. Iya, yang gelap itu. Iya. Ya, BMF itu akhirnya udah ternyata banyak yang
oh ternyata Aktiva balik lagi ya gitu. Akhirnya alhamdulillah tuh kita mulai banyak yang apa namanya nginvite gitu sih, dan sampai sekarang sih gitu. Berarti 2021 2022 ya itu ya. 22 mau comeback nggak jadi karena acara batal, akhirnya comebacknya di acara apa waktu itu, inget gak? Pertama tuh apa ya? Itu launchingnya albumnya Javaka. Iya, album Java. Oke, launching album Javaka ya waktu itu. Terus kalau misalkan sampai sekarang berarti udah ada berapa karya yang udah di-upload di Spotify, yang di-publish? 3 sih. 3 ya? Insya Allah mungkin tahun depan lah ya, paling cepat ya. Tahun depan lah kita bikin karya lagi lah. Tahun depan. Kan sekarang kan kebutuhannya kan udah agak sedikit belok ya lagunya, maksudnya udah nggak sama kayak tahun 2000-an kita waktu masih ngeband gitu. Ya kita pengen coba apa namanya bikin something yang ngikutin zaman sekarang deh. Emang kalau misalkan Aktiva genrenya apa sebenarnya? Dulu apa ya, pop alternatif ya? Dulu malahan ngerok ya. Ngerok dulu. Awal banget terus jadi pop rock. Kalau sekarang apa influence-nya apa? Lebih ke apa bandnya? Banyak, dia kan dadali. El Kasih. Hijau daun. Dulunya adalah Cajun. Kenjan. Berarti apa influence lebih ke apa? Kalau sekarang? Banyak sih, kalau macam-macam kayak Dado, mungkin Dado ada apa aja? Demi Caknan. Emang dia agak malas ya kalau suruh ngomong ya? Tuh lihat kayak gitu aja. Mungkin mbaknya apa mbak sekarang influence kemana lagunya? Kita sih lebih kalau ngefans mungkin ya itulah campur-campur gitu kan. Karena kayak Aktiva tuh punya ciri khas sendiri sih sebenarnya buat ngeramu musik tuh ada khasnya lah gitu. Gimana, Be? Ada rencana ini nggak bikin album nggak? Tahun depan apa yang cepet? Bikin album ya tahun depan ya. Karena kan sekarang kebanyakan band musisi gitu ya, single gitu ya. Menurut lo masih perlu nggak sih album? Kalau menurut gue Lihat sih sekarang emang udah nggak begitu worth it ya. Dimana sekarang orang tuh kenalnya satu lagu dulu. Iya. Kayak Juicy Lucy tuh bikin album malah single yang barunya kan yang terkenal. Yang keluar ya, yang terkenal. Mungkin kita juga coba untuk bisa bikin single sampai ke album Oke gitu. Berarti rencana single terdekat tahun depan. tahun depan. Tapi materi udah ada. Banyak. Tinggal di record. Iya. Tinggal di remake lah. Tinggal di remake. Oh, pakai yang lama di remake lagi. Oke gitu. Terus kan kalau misalkan zaman dulu mah lu bikin album tuh ada fisiknya ya. Kalau sekarang menurut lu masih perlu nggak sih kayak album fisik tuh keluar? Enggak sih. Entah buat koleksi atau buat kayak achievement gitu? Enggak sih kalau menurut gue. Kalau menurut gue sih gara-gara tadi. Kenapa tuh? Tahun pembuatan Tadi gue di grup komunitas musisi Banten ya, Kamus itu sempat dibahas tuh, dan salah satu yang ada di situ Marjoy ngomong tuh menyikapi yang sekarang lagi rame ya, terkait copyright. Dia ngomong kan, lu kalau mau aman ya dengerin pakai kaset. Iya betul. Gitu, jadi fisik artinya kan gitu. Dia coba biar nggak ikutan rame-rame ini ya memperdengarkannya dengan fisik. Pakai kaset, gitu ya, kaset CD gitu. Ya, cuma kan masalahnya sekarang mungkin bikin fisik itu pastinya lebih mahal. Lebih mahal betul. Gitu kan, dan ya kalau misalnya berbicara fisik itu mungkin kalau buat gua sih ya itu apa ya, kalau misalnya mau dibikin kayak merchandise mungkin ke situ. Betul. Bukan untuk produksi massal ya udah. Bundling lah ya. Ya gitu. Jadi apa namanya, kalau misalnya ngelihat kondisi sekarang gitu baik, jadi kan memang ramenya udah di platform digital. Betul, semua digital kan semua. gitu. Makanya kalau itu sih lebih ke apa ya, menyikapi isu mungkin ya teman-teman musisi Banten itu, tapi nggak jadi hal yang salah juga sih sebetulnya. Masih ada yang nyetel laser disc ya? Masih ada palingan orang Piringan hitam aja Piringan banyak hitam, yang ya. nyari. Kita kan Buat kolektor biasanya biasanya. Tapi kalau misalkan ngomongin soal tadi kan apa album fisik, ya sekarang udah nggak relevan lah bisa dibilang lah ya. Berarti kalau misalkan si band nih mau ngeluarin kayak apa namanya kenang-kenangan lah buat si fansnya gitu, menurut lo apa yang cocok? Kemeja gitu menurut lo cocok? Masuk. Cocok ya? Aktiva. Daniel. Jum dong, Jum. Jom. Ada ukuran gede ya di sini ya. Belakangnya. Tuh. Ini adalah merchandise Aktiva ya. Iya. Collab sama Brigata kan? Oh gitu. poin lagi ada Aktif. Bang Daniel. Ke gua kan poinnya. Dewi Gaskin itu mah.
Kan netral ini mah. Coba Dado suruh balik arah. Balik. Nih. Ada di belakangnya. Coba ada. Wih. Oh, Aktiva juga. Gokil tuh. Teman-teman nih kalau misalkan lo Sendal nih aja sendal. mana? Oh, gua kira lo bawa tadi. Gua kira lo bawa, gua mau ngeliatin yang tadi. Ah, lu. Nih, buat teman-teman nih kalau misalkan punya komunitas, punya band, mau bikin merchandise, boleh banget nih di Brigatan nih. Lo bisa lihat Instagram, lihat Brigata Indonesia atau @apparel_crv. Atau Kurvatex juga bisa, Kurvatex. Oke, selama lu manggung bisa dibilang 20 lebih lah ya, 20 tahun. Yang paling berkesan deh event. Masing-masing satu orang satu. Yang paling berkesan bersama Aktiva, boleh festival, boleh panggung besar, boleh momen apapun lah, pokoknya yang paling berkesan. Dari yang paling malas ngomong dulu, lu dari lu. Lu ada ketebak ya. Lu. Jangan bilang yang dibayar singkong ya. Itu udah trik zaman dulu banget, trik zaman dulu. Setiap di radio kita Bayar dibayar singkong? sama singkong. Kita Oh, sama kopi gitu. Enggak pernah malah. Biar kasih. Yang buat skrip siapa sih? Oh, tuh. Coba dari lu, takut lu kalau terakhir takut lupa soalnya. Ayo. Iya. Pertama. Ntar gua tebak nih kayaknya bener deh yang ini nih. Ya coba gue mau Ya nebak. nih, Coba. ya. Udah punya tebakan kan ya? Lu pura-pura nebak Mas Bro. Iya, Iya, pura nebak. Tapi kan belum sama dia nih ya. Ya nggak juga takutnya. Oh iya udah juga. Mungkin waktu ikutan Log Labor ya kali ya. Nah, bener. Iya, karena Kenapa tuh? maksudnya kita tuh, gue merasa kita tuh band daerah lah ya, yang tidak sepiraku gitu maksudnya. Cuman ketika kita memasuki ibu kota yang ternyata itu banyak yang jago banget dan kita juga dapat kesempatan buat 10 besar regional Jakarta itu, wah itu keren banget. Tahun berapa itu? Tahun berapa tuh? Tuh kan, Labor Nggak lama dia masuk sih. Iya, nggak lama itu, nggak lama. 2007, 2005. Apalagi di situ tuh ada yang legendnya rock itu ada apa tuh? Alas Alas Roban. Alas Kalau Roban. pada tahu itu gila banget. Itu kita bisa satu finalan Ah, itu. enggak belum. Itu berkesan banget sih. Itu- Karena festival terbesar pertama ya buat gua. Apa tadi? Lux Labor? Lux Labor. Lux Labor tuh yang promotor itu nggak sih? Iya. Promotor. Oh, iya. iya. Oke, itu lu ikut awalnya gimana bisa sampai ke sana? Itu tuh seleksi dulu Iya seleksi. di sininya. Iya. Terus baru Di Jakarta. Di Jakartanya. Jakarta seleksi. Lu 10 Lux Labor kan di Tangerang. Tangerang Ah. dulu ya baru di Jakarta. di Kan dulu dicengin tuh siapa? kita. Kita Oh. masih yang kecil banget itu. Nah, Iya. segini ya, Iya, segini. iya. masih Emang bener-bener Ingat enggak nggak sih awal ada masuk kesempatan. SMA. Waktu technical meetingnya dia ngomong Kenapa? sama Om Log itu. Hah? Jadi ada yang dari Serang ya? Ada gitu. Cuma kita doang. Lu masih SMA waktu itu? SMA kelas 2. Iya, iya, SMA. Lu kelas 3. Lu kelas tiga ya? Gua kelas 2. Lo guru BP tetap kan? Kata Om Log, sekarang udah ada internet ya? Nah. Iya. Waktu itu. Wah. Sekarang udah ada internet. Kok tahu? Kok tahu info ini? Hmm. Waduh, parah banget itu. Tapi Dicengin emang dulu dulu. kita taunya dari TV. Iya. Nah. Iya. Tapi berarti dia nggak ngecengin. Dia fakta berarti dia fakta. Dia fakta. Ya udah. Terpatahkan. Berarti Bukan ngecengin ya? bukan Ya, tapi fakta. itu juga cengin emang. Tapi ya itu juga cengin. Tertinggal banget pada saat itu. Iya. Gitu ya. Oke, tapi kan bisa membuktikan 10 besar kan? Iya. Oke, waktu itu pas di festival itu lu bawain apa waktu itu? Lagu apa? Ingat nggak? Apa? Jarum. Dia lupa mulu deh dia. Iya. Angkara apa Jarum Beraka ya? Oh lagu-lagu rock yang. Ya lagu. Itu kan ada biasanya ada lagu wajib sama lagu sendiri biasanya ya. Ya, ada lagu ciptaannya. Ah, berarti dua lagu, satu lagu wajib. Lagu wajibnya apa waktu itu? Angkara kalau nggak salah ya. Iya. Angkara. Angkara. Senardia. Awal gue sekarang. Enggak tahu gua. Gua Gen Z, Bro. Gue juga bukan. Angkara siapa sih? Nggak Oh tahu itu. deh. Oh, metal ya? Power metal. Oh, oke. Oh iya. Belum Anda masuk. pura-pura nggak tahu Anda. Terus lo kalau lo Kalau gua yang paling berkesan sama Aktiva? paling berkesan tuh pas lagi comeback sih. Pertama kali gua manggung di Tirta ya, Fisip ya. Fisip Yang Apa? Klasik. apa? Tani Fest. ekonomi. Nggak tahu yang Syamsul itu siapa ya? Oh, klasik. Klasik ya. Itu pertama kalinya kita dapat panggung gede ya, iya kan? Setelah sekian lama 1 dekade nggak manggung. Waktu itu kita coba bawain lagu andalan ya. Itu pertama kalinya bawain Fixu ya. Kita tuh sempet ragu gitu. Emang ada orang yang pengen masih dengerin lagu ini gitu. Ya, gue meyakinkan mereka gitu bahwasannya ini lagu ger banget. Fix You Coldplay. Ger banget gitu. Terus juga ada yang ngomong nggak bakalan tahu lah lagu ini, dan saat itu gue nyuruh nyalain semua lampu tuh pakai HP itu dan masih ada ya fotonya. Oh, itu merinding banget gue. Chris Martin tuh ternyata ngikutin lo ya waktu itu ya?
Enggak ya? Nggak ada kamera ya. Nggak ada kamera. Jadi gue merinding banget sih. Jadi kayak ngerasanya, oh ternyata bahagia gue di sini. Oke, tuh berarti lo comeback tuh ya. Iya, comeback. Lalu fix you lebih detail gitu. Oke, kalau Mbak Diska apa? Angga dulu kali. Ya boleh, Angga dulu deh. Gua mah ya sama Lox Lebor. Yang nggak boleh beda, yang beda. Enggak soalnya beda pengalamannya. Oh ya apa tuh? Coba. Jadi gua tuh ya sama-sama ya kata Dado itu orang kampung itu ya. Masuk ke kota, main di apa Mbak itu namanya? Yang Senayan. Parkir. Sampai sekarang masih. Parkir timur. Masih ada Istora. Main di Istora. Itu Terus Senayan. tahu di goblok banget. Kita tuh Kenapa? soalnya bego berdua. Iya, berdua. Kita masuk. Hah? Ada peserta sebelum kita. Ah. Bisa kidal goblok. Soalnya Padahal itu apa namanya proyektor. Ah. kalau di Jakarta jago-jago kiri-kiri main. Kenapa mainnya kiri banget? Gua sampai nggak bisa. Udah main yang rock banget. Itu Jago Mas banget. Roban kalau nggak salah Iya, ya. Mas Ruben. Main Dempet rock banget, keren banget gitu ya. Mainnya kiri Kidal. semua, Bang. Lo kebalik ngeliatnya. Dari sini, lihat dari sini. Lu dari sini, semua tidak. Makanya dari belakang panggung. Sering kan? Iya, Sering kan? Iya. proyektor. Dari backstage tuh Ah. persiapan aktiva katanya kan. Udah keringetan udah. Padahal tuh kan dingin banget ya, tapi keringetan udah nggak jelas ya. Pas masuk sama si Dado, kita masuk set dari backstage ke lokasi. Antri main drumnya aja kidal. Jakarta jago-jago. Gitaris kidal. Antri. Ngeliat apa kidal juga. Terus kapan lo sadar kalau lo kebalik ngeliatnya Pas waktu itu? naik panggung. Gesernya kan jambrut Ah, kan. ah. Gesernya jambrut. Kita Ah. ke depan. Depan. Iya. Baru nyadar. Baru ya. Untung lo ke depan. Kalau enggak lo mikir jambrut kidal juga nih kan. Aduh ya Allah. Parah. Itu emang Lost Ah. Labor tuh, aduh apa ya? Pokoknya Ah. pengalaman paling ini lah gitu ya. Senar. Pelicut itu Oh, kan. pelit. Kenapa tuh? Kenapa senar? Iya. Jadi kan soundnya jelas banget Iya, kan, ah. detail jelas gitu kan, main enak gitu kan. Gua pelicut. Pas Ah. tenan, lagu apa itu? Donet. Kedengeran sampai ke RT sebelah itu kan. Enggak dong, kejauhan, kejauhan. Gawat, makanya aduh kata gua. Udah ketahuan itu salahnya di mana? Ini gak bakal menang nih. Ya, akhirnya kita emang stop di 10 besar sih. Tapi emang keren. Tapi kan lo masih SMA waktu itu. Arah sih itu Masih SMA waktu itu. Lawan lo waktu itu pada Ya udah pada udah jago-jago ya. Yang tadi udah pada gondrong-gondrong. gondrong-gondrong. Iya. Band apa yang waktu itu lo inget main sama lo, terus sekarang besar, ada nggak? Kalau itu rock sih ya. Oh, rock Yang semua. di genre rock. Paling itu apa? Kanda ya. Oh Oh iya. iya, Tanda Brothers ya. Brothers. Progresif ya dulu ya. Iya, rocknya rock-rock. Wah, bener-bener. Rock DT ya dulu ya. Itu basisnya tuh dulu ya sekarang jadi jadi Pandean itu juga. Alumni itu juga. Simple Beat gitu. Sebenarnya sama juga sih di Lox Labor karena nah ini Pengalamannya coba juga ya, beda coba kalau gitu apa? kan. Sampai tahu banget. Jadi dulu tuh apa namanya gua main drum itu selalu dibantu lah ya. Apalagi kan kalau festival itu kita ada waktunya gitu. Misal 15 menit untuk 2 lagu sekaligus persiapan. Ya kita dibantu sama kru lah waktu itu. Gurunya Andri ya. Pasang double pedal. Ya nggak tahu kenapa setiap gua main itu ada aja gitu. Kalau misalnya nggak yang apa simbalnya turun gitu apa. Nah waktu itu Bukan apa sekarang ya, bener. oh iya iya. Kentongan nih, Oh iya. bagus. Nggak tahu itu emang hodamnya ya. Nah, waktu itu mainnya ada double pedal, pastilah ya. Rock pasti pakai double pedal. Konektor gitu copot. Terus? Akhirnya berusaha main satu pedal terus manggil Andri kan. Sambil main tuh? Konektor! Sambil main. Sambil main? Dia ngolong gitu ke bawah jadi ada Gitu ya, iya itu dia kan, aduh kualat kalau gitu kan kepala orang dong gitu ya. Dia berusaha masangin lagi sampai akhirnya udah bisa, akhirnya main lagi. Main Itu sih lagi. kayak, Pakai tangan gitu. Gendang aja tuh. iya jadi ya apa ya, ya itulah kita banyak belajar kayak teknis segala macam itu banyak di panggung memang bang. Oke, berarti emang learning by doing gitu lah ya. Experience lo di panggung yang menambah gitu. Berarti selama 23 tahun lo bersama nih ya, bandnya ini. Terakhir nih, harapan masing-masing dari personil ya untuk aktifan nih apa di... Berarti tahun ini 22 tahun. Iya. 20 tahun nih. Oktober nanti. 22 tahun Aktiva berjalan nih, masing-masing dong coba kasih harapannya. Walaupun gak semuanya dari awal ya.
Dari lu mau pertama Pak? Pertama. Dia nggak dijawab. Kalau sebentar dong nih jawabin. Udah jawabin dari tadi. Iya, takut lupa. Gitu tanya gue jawabin apa yang gitu. Apa harapannya untuk aktifan? Nggak muluk-muluk sih kalau gue ya, lebih ke aktifar ya tetap gini aja. Setua apapun kita, gimana pun kita, sibuk apapun, nanti ya mungkin ada masa yang kita nggak bisa main musik lagi ya kita tetap kayak gini ngumpul atau Kata dia lagi milih Fishman gimana? itu project reggae bro. Project kok. Tenang aja. Yang penting jual. Dia udah nyiapin sapuan ya, tenang aja. Iya, nyapu. Udah nyapu, udah siapin. Di kafe-kafe ada lagi kayaknya. Dangdut ada, gue punya banyak gue. Siapa aja boleh pakai gue. Oh, berarti harapan lu untuk tetap bersama lah ya, walaupun ntar udah nggak manggung gitu ya, tetap bisa bersama. Oke. Dan ini formasi terakhir kalau bisa. Oke, siap. Oke, terakhir lanjut. Iya lu ya di setiap Ini kan band ini. band yang tadi juga ngomong gitu sama. Di semua band. Minggu depan. Boleh, Mas Den. Oke, kalau dari gue sih sebenarnya apa ya? Gue nggak ada target apa sih. Udah nggak punya target kayak dulu gitu. Pas lagi gue masih umur 20 gitu ya. Aktiva tuh tempat gue apa ya? Main lah ya. Main gitu. Tempat gue ngerasain kayak lagi anak kecil main-main di playground gitu. Dan kenapa gue masih bisa survive sama bapak-bapak beranak banyak ini? Bapak. Ibu. Ibu. Belum Mbak. Oh ya Mbak gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak punya abang sama kakak aja. Terus juga harapan gue sih kita manggung tapi apa namanya profesional tapi nggak dilupain rasa funnya. Funnya, gitu. oke. Itu aja sih kalau dari gue. Oke, dari Angga dulu deh. Oh dia dulu. Ya terakhir kan dia itu owner dia. Enggak juga. Nggak sama. Liburan 4 tahun. Situ lagi. Terus. Dia dulu. Ya kalau gue sih kalau sama Aktiva ya memang yang bikin gue sampai sekarang masih main band ya pastinya diawalinya Aktiva ya. Kesempatan buat masuk Aktiva itu walaupun sama ya diculik juga dari band sebelumnya sampai gue dimusuhin sama band sebelum ya yang apa namanya band komplek lah itu ya. Gitu karena memilih Aktiva akhirnya. Jadi dulu tuh mungkin gue cerita juga baik. Dulu tuh Aktiva itu punya target karena belum pernah dapet juara 1. Pas gue masuk itu beban banget gitu. Karena diajakinnya udah ikut yang ini aja dulu kan gue nggak karena gue ngerasa punya band walaupun band komplek gitu ya tapi kan tetap gak enak lah gitu karena Siapa yang serius ngomong itu kayak juga gitu? kan berkarya kan Siapa yang ngajakin? ya pokoknya jebakan dari Andre Mbak nah udahlah pokoknya bujuk rayu gitu kan Rano Karno. pokoknya gue bilang kayak begini kalau waktu itu beban besarnya itu karena Aktiva itu paling enggak juara favorit tapi emang belum pernah dapet juara 1 waktu itu. Nah pas gue masuk itu kan beban banget gitu gue ikutan festival musik itu nggak pernah menang bro ini kan ketika masuk Aktiva gue ada pressure di situ gitu makanya pas ikut di Untirta dulu kan Amuba ya pertama itu ketika Aktiva nggak ada gitarisnya ya udahlah coba tapi kalau misalnya ini nggak dapet prestasi di sini gue langsung cabut gue bilang maksudnya udah gue bantuin pas ini aja gitu ya akhirnya alhamdulillah di situ dapet juara 1 pertama Aktiva gitu ya akhirnya agak berpikir rasional juga ya gitu kayaknya ini kalau gue ngeband sama Aktiva kayaknya peluang untuk bisa maju di band gitu ya ini lebih terbuka gitu makanya ya kalau buat gue Aktiva itu udah bagian dari hidup ya maksudnya gue bisa sampai di titik ini orang taunya Aktiva dulu sebelum gue ngeband sama yang lain kan gitu makanya apapun yang terjadi Aktivanya nggak boleh bubar apapun yang terjadi ya harus tetap ngumpul ya. tetap ngumpul tetap ngeband walaupun bagaimanapun keadaannya ya dia kayak mau ke Bumen lah tadinya gara-gara kerjaan selalu kan masalahnya itu ya ada pilihan hidup Kantor Mas Bro. gimana ya Udin kan ya urusan dinas itu kan agak repot Iya, PD mah ini harus berangkat heran gua. iya makanya kita itu biasa serik-serikannya di situ aja gitu kan lanjut ngambil cutinya gimana gitu kan apalagi yang baru jadi pertolongan pertama dalam kecelakaan gitu. Nanti ke depannya kita nggak tahu juga kayak gimana lagi gitu Yang penting tetap
rumah, lu bilang buat rumah pulang lah ya, buat Iya. si Aktiva ini buat pulang. Iyalah gitu, makanya sayang banget kalau misalnya sampai dengan bubar gitu ya. Ya sampai kapanpun tetap ada. Oke. Tahun depan juga kita mau bikin pabrik roti. Aktiva Bakery kan? Ya nggak kemana-mana tuh ya. Ya kan. Aktiva. Aktiva Bakery bagus, Aktiva Bakery. Tiba-tiba ada. Nggak kepikiran. Mbak Des. Ya kalau gua ya mungkin sama sih, pengennya ya gini terus. Karena ya apalagi gue yang dari awal gitu kan ngebangun kayak punya Hari yang mantap. kayak punya apa ya, seneng juga gitu, bebannya apa namanya, bisa nggak nih Aktiva tuh ya sampai selamanya lah gitu, kalau bisa ya sampai bener-bener gak bisa ngeband juga, kata Dado tadi harus tetap ngumpul gitu. Ya itulah maksudnya, pengennya kayak gini terus, silaturahmi terus, soalnya sama anak-anak ini mah kayak udah nggak ada ini, urat malunya udah nggak ada lah gitu, kayak udah bener-bener kayak kakak adik lah. Kayak tadi Mas Bro udah tiba-tiba gua datang tiba-tiba nemplok gitu, itu udah nggak aneh gitu sebenarnya, karena zaman dulu juga kita pada nginep gitu di base camp, nginep aja atau misalnya sampai pagi, pada pulang pagi gitu. Tuker-tukeran. Tiba-tiba ada lagu sedih nih. Tiba-tiba ada lagu sedih. Kayak Trans 7 ya, kayak Trans 7. Kali kasih loh. Kayak hitam putih. Iya. Gitu ya, paling ya mungkin semoga kalau emang dikasih kesempatan, ada waktunya, ada kesempatannya, mungkin bisa nge-remake lagu-lagu kita yang lama gitu, kita masukin ke Spotify atau kemana gitu kan, biar bisa didengerin juga sama. Oke, boleh tepuk tangan untuk Aktiva. Pokoknya kita tunggu ntar karya terbarunya, albumnya kita tunggu, siapa tahu ntar tahun depan tergerak untuk bikin album ya kan. Tergerak. Bisa follow Instagram kenapa? Investor. Boleh gue tambahin dikit? Boleh tambahin ya, Om. Puter lagu kita gratis di kafe kalian. Gak apa-apa. Apa tuh? Gue apa ya, harus ngucapin banyak terima kasih untuk gue keingetan tapi gue sedih nanti ya. Ya, backsoundnya yang sedih aja biar jangan kebawa sedih gitu deh. Ketawa kunti malu biasanya. Iya. Aktiva itu kan selalu disupport sama papa ya, sama mamanya Mbak, papanya Mbak, yang papa sekarang udah nggak ada. Sama bokap gue ya. Sama bokapnya Denny, Di atas. walaupun Gimain. jadi Dip, jangan musik kita itu. Bener sedih nih Pak. Iya. walaupun We are the dia champion, we are the champion. Kayaknya nggak disupport amat sih sama bokapnya kan. Tapi di-support sama bapak saya. Iya. Tapi kayaknya dia yang bikin dia kuat sampai saat ini adalah bokapnya. Jadi kita mengucapkan terima kasih buat orang-orang yang pernah berjasa untuk Aktiva. Ya mungkin kita nggak sukses di band gitu ya, tapi alhamdulillah ya kita sekarang ya nggak malu-maluin amat lah jadi orang gitu ya. Amin. Ya itu terus yang kedua, ucapan terima kasih gue untuk teman-teman karena Aktiva ini selalu disupport sama teman-teman. Dari mulai yang di atas kita, seleting sama kita, sampai di bawah gitu ya. Ada Igna akhirnya main sama Ya, kita. ya Igna. Padahal dia lahiran tahun berapa sih? 2002. Kita baru mulai. 2 tahun sama Aktiva. Beda setahun sama Aktiva lahir. Jadi makasih banyak apa namanya udah support kita. Terus juga apa ya namanya? Gue sih ini sebenarnya obrolan gue kemarin sama Bang Daniel sama Dadan sama Tekel gitu ya, bahwa bagaimana apapun yang terjadi Aktiva itu udah jadi apa ya, udah ada di darah kita. Jadi gue makasih banget untuk teman-teman yang sampai sekarang masih support Aktiva apapun yang terjadi gitu ya. Yang jelas yang kita persembahkan itu karya-karya kita, performnya kita, ya memang udah nggak ada tujuan kayak dulu kan, nggak kenal pengen apa enggak. Kita berkarya dengan tulus, mudah-mudahan karya kita ada yang nyanyiin aja kita udah seneng gitu ya, gitu. Ada yang dengerin juga udah seneng gitu. Kata Mas Bro tadi, silakan putar lagu-lagu kita di kafe. MNF mau bawain baju Cari dulu. Parah. Emangnya suruh main baju. Wanita cantik boleh. Kakak Cubi mau bawain lagu Selalu Salah yang versi dugem boleh. Oke, thank you banget teman-teman. Oke. Thank you lagi buat Bang Daniel, Fatex yang selalu support kita. Walaupun Mas Bro kadang-kadang
Nggak tahu diri. Bukan gak mau pakai, gak bawa. Parah framing. Parah, kacau lu. Framing. Kacau. Mbak. Ada di belakang tulisan Aktiva ya. Iya, itu baik. Oke, sekali lagi terima kasih Aktiva. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe nih channel ini Kurvatex Podcast. Lo bisa juga, apa namanya sih? YouTube-nya namanya apa? Kurvatex TV, bro. Pura-pura nggak tahu doang. Bisa subscribe, komen, like, pokoknya kalau udah tayang nih jangan lupa untuk share ke teman-teman lo video ini, ramaikan komentarnya semua ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Aktiva. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Kurvatex Podcast. Wih. Aha.